Kenalin, nama gue Muhammad Antoni Bajintaudi, usia 19 tahun, asal dari Jakarta Timur, lulusan SMK 26 Jakarta. Oke, nama gue Muhammad Faiz Ramani, usia 19 tahun, asal dari Jakarta, Kramajati, lulusan SMK Negeri 22 Jakarta. Nama gue Divan Syutira Filodia, gue dari Bangkaya, Jakarta Timur, usia gue 19 tahun, gue lulusan dari SMA Negeri 113 Jakarta. Oke, nama gue Muhammad Fardiansa, usia gue 18, asal gue dari Bekasi, lulusan SMA Negeri 13 Bekasi. Oke, perkenalkan, nama gue Ahmad Abiaflah, gue dari umur gue 19 tahun, asal gue dari Bekasi Utara. Terus gue lulusan SMK Mutiara 17 Agustus di Bekasi. Oke, alasan lu masuk alasan lu masuk CCIT apa, Pak? Alasan gue masuk CCIT itu untuk memperdalam dan mempelajari hal-hal tentang komputer dan ya informatika dan sebagainya. Oke, Sebenarnya gue pengen berkutat di bagian TK sih. Buat apa masuk CIT sih nggak tahu ya, tapi pada akhirnya gue pengen meningkatkan ilmu TK gue. Gue pengen mendalami ilmu tentang informatika sama jaringan. Alasan gue masuk CCIT itu karena gue pengen terusin apa yang udah gue pelajarin dari sebelumnya aja sih pas di SMK. Soalnya kan gue di SMK kan jurusannya TK aja tuh, agak nyambung juga kan soal jaringan. Alasan gue masuk CCIT karena ingin mengetahui ilmu dalam bidang ilmu komputer. Oke, jadi kira-kira nih, gue langsung gituin aja ya. Kira-kira lu ada nggak sih pengalaman memimpin suatu organisasi atau kelompok gitu? Nggak ada deh. Nggak ada, oke. Tapi kedepannya lu mau nggak nyoba buat memimpin suatu kelompok atau organisasi gitu? Ada deh, kayaknya pernah gue. Kalau boleh tahu, kelompok apa tuh yang pernah lu pimpin gitu? Kayak kelompok project deh. Kelompok project gitu ya, bertugas. Iya. Oke, lu ada nggak sih pengalaman memimpin suatu organisasi atau kelompok gitu? Kalau buat organisasi kepanitiaan besar gue belum pernah ya. Kalau kelompok mungkin sering sih.
organisasi nggak pernah, tapi kalau kelompok tuh pernah. Itu pas SMA dulu gue sempat jadi leader di kelompok, adalah tugas suatu mata pelajaran. Dan ya Mungkin mimpin organisasi belum pernah ya, tapi kalau mimpin kelompok pernah. Oke, contohnya kayak kelompok project gitu. Pengalaman mimpin organisasi pernah, tapi gue pernahnya ini mimpin sebuah event di sekolah. Event kayak event ini loh, apa sih namanya, kayak event 17 Agustus atau Hari Guru gitu. Jadi selama lo memimpin kelompok atau organisasi itu tuh ada nggak sih yang ngehambat lo atau membuat lo ngeluarin effort lebih gitu buat ngerjain tugas-tugasnya? ada sih kalau menghambat bikin gue effort lebih. Itu kayak ada satu orang yang kalau disuruh tuh diajakin kerja kelompok susah. Kalau disuruh ngerjain tugas itu diselesaiin bisa sampai 2-5 hari. Terus kalau misalkan ya karena itu gue harus ngeluarin effort lebih, gue harus ngerjain tugasnya dia biar selesai. Gue harus bantu kelompok gue biar kelar, dan ya akhirnya dia hanya terima hasil lah dong. Kalau hambatan ya, ada sih waktu gua ada tugas project yang melibatkan 3 orang dalam kelompok gua. Itu ada salah satu orang yang tiba-tiba ngundurin diri dari program. Jadinya gua ngerjain project itu cuman 2 orang doang. Nah itu buat gua inilah ngeluarin effort lebih lah buat ngerjain tugas-tugas yang harusnya dikerjain sama dia gitu. Kalau kelompok sih lebih ke orang-orangnya, kalau nggak lebih ke komunikasi sih. Sering miskom sih, sering miskom kalau ada kelompok kayak gitu. Jadi kayak tugas kelompok gitu lah. Kayak gue ngerjain di kelompok itu udah bertiga, tapi gue ngerjain sendiri, kayak yang lainnya cuma bantu dikit-dikit aja. Kalau hambatan pasti ada ya, mulai dari siswanya atau panitianya maupun dari luar juga, dari guru-guru atau siswa-siswa lainnya. Terus kalau buat effort lebih ada sih, itu waktu itu kan sempat ada tuh masalah antara ada guru yang nggak setuju tuh soal event kita. Itu sih mungkin kita yang turun tangan. Kalau buat dari siswa atau panitia sendiri, mungkin itu bisa diurusin sama ini sih, koor-koornya gitu. Ya gue juga turun tangan, cuman selebihnya gue serahin ke koor-koor masing-masing. Kalau masalah tadi gimana cara lo ngadepinnya, terus solusinya gimana? Tapi kalau masalah di orangnya, gue sering nekenin kalau kita harus kerja bareng as a kelompok, ya kita harus kerja dong. Nggak mungkin kalau di kelompok salah satu nggak kerja gitu. Terus soal masalah miskom, ya balik lagi sih, komunikasi kita harus dibaikin lagi. Gue juga kadang terlalu keras, jadi buat miskom harus lebih santai sih menurut gue. Ada masalah yang tadi ya, mungkin kayak gue lebih sering chat ini saling terbuka ya kali ya, kayak ngajak-ngajak gimana gitu. Kalau solusinya mungkin dia harus tahu sih kerjaan dia, tugas-tugas dia sebagai kelompok. Ngadepinnya sih yang pastinya sabar, itu pasti ya. Mungkin lebih komunikasinya lebih ditambahin lagi aja sih, sama jangan miskom sama sekali. Kalau miskom mungkin ada ya miskom tuh, tapi diusahain seminim mungkin jangan. Terus sama solusinya
lebih aktif aja sih, mungkin kayak kalau nggak tahu tuh nanya, atau kalau kurang jelas tuh nanya. Takutnya kan ya balik lagi tadi miskom tadi, itu paling fatal sih akibatnya mungkin. Gue ngadepinnya dengan sadar lah ya, terus sabar lah, terus sama kayak ya udahlah nggak apa-apa. Terus sama gue juga koordinasi juga ke dosen pembimbing gue. Terus solusinya itu gue bareng rekan gue nanti ini, gue jadi harus ningkatin teamwork gue bareng dia supaya proyeknya tepat waktu gitu. Ya pertama sih gue ngajakin dia secara baik-baik buat ngerjain tugas itu, biar semua kelompok biar satu kelompok itu nggak ada hambatan sama sekali. Tapi kalau misalkan dia masih nggak mau ngakuin juga, ya tetap gue yang kerjain kayak tadi. Oke, cukup. Thank you bang. Oke, Bang.